Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gue bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan ini masih translate Cina. Jadi misalnya salah translate tolong dimaklumi aja ya cuy. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari Pak sebelumnya. Saat ini Nona Luna pada akhirnya dia menyadari kalau ternyata keluarganya tidak lebih dari para serigala yang malah menyerang orang yang telah menyelamatkan mereka. Dan hal itu pun membuat Putri Aluna dia memutuskan untuk pergi dari tempat ini karena dia tahu ini adalah tempat yang memang gak bisa diajak kompromi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Xishan kini dia pun bersiap melakukan sebuah persiapan bersama dengan pasukannya untuk menghadapi orang-orang yang berasal dari kuil gantung. Dan untuk Shelang, dia telah menantikan ini semua karena hal besar akan terjadi dalam waktu dekat. Sedangkan di sisi lainnya di kerajaan Yue saat ini kaisar dia sedang melihat langit dan dia juga teringat tentang Shelang dan dia berpikir kalau sepertinya Shelang pasti udah gak ada lagi di dunia ini karena dirinya gak pernah mendapatkan kabar apapun tentang Shelang setelah Shelang pergi ke kerajaan Gian. Dan ketika dia mengingat sikap dan juga tipikal amarah yang dimiliki oleh Raja Qian membuat kaisar Yue dia pun berpikir kalau Shelang memang gak memiliki sebuah harapan untuk dapat kembali utuh pikir dari Raja Yue. Dan setelahnya kini Raja Yue dia pun kembali masuk ke dalam ruangannya dan tiba-tiba aja dia pun teringat dengan wanita penghibur yang pernah bersama dengan dirinya. Dan ketika dia bertanya bagaimana kabar dari wanitanya itu, di sini Kasim tua ini dia pun sedikit mengambil nafas dan teringat dengan wanita yang diinginkan oleh Raja. Sebenarnya Raja akan mengangkatnya menjadi selir, tapi karena wanita itu udah tidak perawan ketika dia bertemu dengan Raja, membuat Raja nggak bisa mengangkat dirinya menjadi seorang selir, apalagi ditemukan oleh Raja sebagai seorang wanita penghibur. Dan untuk Kasim tua dia pun mengatakan kepada Raja kalau saat ini wanita itu dia tinggal di sebuah desa dan dia hidup cukup layak karena disuplai oleh kerajaan dan dia menghabiskan waktunya hanya untuk melukis sebuah lukisan, ucap dari Kasim tua itu. Sedangkan di sisi lainnya di kediaman dari pangeran kelima saat ini istri dari pangeran kelima dia mencoba untuk dapat menghibur Lobing. Kalau saat ini Shelang kondisinya pasti lagi baik-baik aja, walaupun memang rumor di luar sana Shelang udah gak ada lagi di dunia ini. Tapi tentunya mendapatkan hiburan seperti itu membuat Lobing dia gak percaya begitu saja dan dia cukup khawatir dengan kondisi dari Shelang yang memang gak ada kabar. Sedangkan di ruangan lainnya, di sini seorang pejabat wilayah datang menemui pangeran yang kelima, di mana dia mendapatkan sebuah kabar kalau orang yang sebelumnya telah dihukum oleh Shelang telah meninggalkan dua orang putri dan di sini dia ingin mengambil dua orang putri itu. Dan tentunya hal itu pun membuat pangeran kelima dia pun shock, cukup terkejut ketika seorang pengawal pejabat rendahan berani-beraninya meminta kepada dirinya seperti itu karena anak-anak itu ada di bawah perlindungan dari dirinya. Dan di sini pangeran kelima dia juga tahu kalau orang ini ingin mengambil itu semua, artinya anak-anak itu akan ditempatkan di tempat yang tidak menyenangkan. Apalagi pangeran juga tahu kalau tempat camp penampungan para anak-anak dari orang tuanya yang jahat ataupun kriminal, mereka akan mendapatkan masa depan yang enggak baik-baik aja, hingga membuat pangeran kelima tentunya dia enggak mau hal itu dapat terjadi karena anak-anak itu juga telah dititipkan oleh Shelang secara pribadi. Tapi yang membuat pangeran kelima dia kesal dan juga muak adalah seorang pejabat rendahan berani-beraninya meminta hal seperti ini kepada dirinya yang merupakan seorang pangeran. Dan hal itu pun membuat pangeran kelima dia pun berpikir sebenarnya siapa penguasa kerajaan Yue, keluarga Ning atau keluarga Su, ucap dari pangeran kelima di dalam hati. Dan dia juga berpikir apa yang harus dia lakukan. Dan dia pun berpikir Shelang, sekarang apa yang harus aku lakukan dan di mana kau, ucap dari pangeran kelima.
Sedangkan di sisi lainnya di kuil suci saat ini kedatangan tamu istimewa, siapa lagi jika bukan Putri Aluna. Apalagi saat ini Putri Aluna dia mendeklarasikan kalau dia ada di pihak dari Shenlang dan dia akan bertempur bersama dengan Shenlang dan juga suaminya. Mendapatkan dukungan yang luar biasa tentunya membuat Shenlang dia pun sungguh sangat senang dan dia meminta kepada Putri Aluna untuk segera masuk. Lagi pula saat ini Shenlang memang membutuhkan orang yang sangat kuat dan juga luar biasa. Ujar dari Shenlang untuk dapat membantu dirinya mengambil tindakan operasi kepada Nona Shuin. Namun ketika melihat masternya dalam kondisi yang gak baik-baik saja, tentunya membuat Aluna dia pun kaget dong. Karena dia baru tahu kalau ternyata masternya kenapa-kenapa. Dan ketika dia bertanya kenapa masternya seperti ini, di sini Shenlang mengatakan kalau Nona Shuin saat ini kondisinya enggak baik-baik saja. Dia telah terkena racun yang diberikan oleh Gunung Futu. Dan saat ini Nona Shuin dia masih dapat bertahan karena saat ini dia masih terpapar virus cacar. Dan jika virus cacarnya udah menghilang, itu akan membuat Nona Shuin dalam kondisi yang nggak mungkin lagi dapat diselamatkan. Dan di sini Shenlang dia meminta bantuan dari Nona Aruna untuk melakukan sebuah tindakan operasi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Shenlang nantinya. Dan untuk Nona Aruna tentunya dia akan mau menyelamatkan masternya itu. Dan benar saja kini Shenlang dia pun langsung melakukan sebuah tindakan di mana dia akan mengambil sebuah sampel dan juga mulai mengalirkan dan menyampurkannya dengan plasma yang telah dia dapatkan dari Dum Dum. Dan di sini Shenlang dia pun menyampurkannya dan perlahan-lahan kini racun yang ada dalam tubuh dari Nona Shuin mulai turun, perlahan-lahan mulai turun, dan itu juga memberikan sebuah reaksi kepada inang dari parasit yang ada di dalam tubuh dari Nona Shuin. Dan dengan ini semua membuat Shenlang dia pun yakin dia dapat menyelamatkan Nona Shuin. Karena saat ini parasit itu dia perlahan-lahan mulai keluar dari dalam jantung Nona Shuin. Dan ketika parasit itu telah mencapai titik di mana yang tidak fatal dan juga tidak berbahaya, di sini Shenlang dia pun meminta kepada Nona Aruna untuk mengikuti instruksinya. Dan benar saja kini mereka melakukan sebuah bedah mirror. Dan di sini Shenlang dia pun mengambil parasit yang ada di dalam tubuh dari Nona Shuin berkat bantuan dari Nona Aruna. Dan dengan beginilah maka semua akan baik-baik saja. Dan ketika parasit itu telah diambil, tentunya Shenlang dia pun yakin ini semua sudah selesai. Namun ketika Shenlang sedang senang-senangnya, dia pun mendapatkan laporan dari Xishan kalau saat ini di luar sana sedang rame-ramenya, yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau hal besar akan segera terjadi dalam waktu singkat. Dan dia pun telah menantikan ini semua. Yosh, hal yang besar telah datang dan kemenangan besar juga akan segera diraih, ucap dari Shenlang. Dan ternyata benar, di luar sana saat ini rame sekali orang-orang dari kuil gantung. Para botak-botak ini mereka telah mengepung kuil suci. Dan melihat jumlah pasukan yang dimiliki oleh kuil gantung yang banyak, tentunya membuat para penjaga mereka semua langsung kircep dan juga keringat dingin. Sedangkan untuk Nona Weng, ketika dia melihat jumlah musuh yang banyak, membuatnya pun agak sedikit ragu apakah mereka dapat menang. Apalagi saat ini kuil suci hanya sebuah kuil kecil yang diselimuti oleh sebuah kain dan juga tiang-tiang. Jadi bisa menang gak nih, pikir dari Nona ini, dari Nona Weng. Dan untuk kuil suci ternyata sengaja dibangun seperti ini oleh Shenlang dan diselimuti oleh sebuah pipa besi yang menjulang ke atas sana dan juga beberapa kawat yang memang telah dihubungkan kepada sebuah pilar itu. Dan kawat-kawat besi itu telah dihubungkan dan juga ditanamkan di sekitaran dari kuil suci. Dan ini adalah sebuah strategi yang memang telah disiapkan oleh Shenlang. Dan karena memang saat ini hal besar akan segera terjadi, ini Shenlang dia pun melepaskan sebuah persiapan terakhirnya, dan dia meminta kepada Dumi untuk segera membuka dan juga menghubungkan kawat-kawat itu. Dan setelah pilar itu dijatuhkan, membuat kawat-kawat itu terhubung dengan pilar utama. Sedangkan di luar sana saat ini pimpinan dari kuil gantung, dia pun memobilisasi pasukannya dan dia memberikan semangat kepada pasukannya untuk segera menghancurkan dan juga jihad untuk dapat menyelamatkan kuil gantung dan juga memusnahkan semua orang-orang yang memang gak sepaham dengan dirinya. Dan dia pun kini melihat pasukannya yang langsung menyerang. Namun melihat pasukan yang dimiliki oleh para botak-botak itu datang, membuat para penjaga mereka langsung kircep dan juga menyerah. Tapi untuk pasukan para gajin, mereka tidak menyerah, tapi mereka juga tahu kalau ini akan sangat amat sulit mengingat jumlah yang dimiliki oleh lawannya sungguh amat banyak. Namun ketika para pasukan si botak-botak itu datang mendekat, tiba-tiba aja
petir menyambar. Dan uniknya, mereka semua pun langsung tersungkur karena ternyata saat ini mereka semua terkena aliran listrik yang diarahkan oleh Shenlang ke sekitaran dari kuil suci. Namun melihat rekan-rekan mereka, jumlahnya banyak, puluhan dari mereka langsung tumbang, membuat di sini para botak-botak yang lainnya mereka semua langsung takut dan juga kircep. Mereka berpikir kalau ini semua adalah hukuman dari dewa. Dan itu juga ditambah apalagi saat ini Shenlang dia pun mendeklarasikan dari dalam sana kalau ini semua adalah ulah dari dewa, di mana dia mengatakan kalau orang-orang ini telah dihukum oleh dewa karena saat ini kuil suci telah menyelamatkan banyak orang dan orang-orang ini malah justru berani sekali merusak kuil suci. Makanya dewa marah dan murka serta menghukum mereka semua. Ucap dari Shenlang menggunakan sebuah toa buatan. Dan apa yang diucapkan oleh Shenlang tentunya membuat para orang-orang itu yang percaya dan juga beriman mereka semua langsung takut ketika mereka harus dihukum oleh dewa. Dan hal itu juga ternyata berlaku kepada pasukan kerajaan Qian yang ada dari kejauhan yang memantau. Mereka pun berpikir kalau sepertinya kuil suci adalah kuil dan juga kepercayaan yang diberkahi oleh dewa. Dan tentunya melihat itu semua membuat Master Quill dia pun kaget dan dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Ini semua pasti adalah rencana trik dari Shenlang, ucap dari orang tua ini. Dan dia pun lagi-lagi pun memberitahukan dan juga memberikan sebuah semangat kepada pasukannya untuk tidak takut dengan trik murahan yang diberikan oleh Shenlang. Tapi tidak. Para botak-botak ini mereka semua mentalnya juga mulai goyah ketika mereka berpikir kalau ini semua memang hukuman dari dewa. Tapi lagi-lagi di sini Master Quill memberikan sebuah semangat dan juga lagi-lagi memberikan sebuah motivasi kepada pasukannya untuk berjihad. Namun ketika mereka pun kembali bersemangat ingin menyerang, di sini mereka juga telah ditunggu oleh jebakan yang selanjutnya. Karena ketika mereka mendekati tiba-tiba aja meletup lagi tapi kali ini dari bawah yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka. Mereka semua bingung bagaimana mungkin ada guntur petir lagi, bahkan saat ini nggak kelihatan dari mana datangnya petir, ucap dari mereka semua. Dan mereka pun berpikir kalau ini semua adalah hukuman dari dewa. Dan lagi-lagi di sini Shenlang dia pun memberikan sebuah provokasinya, di mana dia mengatakan kalau kuil ini telah dilindungi oleh para dewa dan jika kalian semua berani mendekat maka kalian semua akan dihukum oleh dewa, ucap dari Shenlang. Padahal dia masang ranjau. Waduh, dia telah masang ranjau di sekitaran dari kuil suci. Dan benar saja, lagi-lagi putri itu menyambar yang mengalir ke sekitaran dari kuil suci hingga membuat puluhan bahkan ratusan dari mereka tumbang secara bersamaan. Dan itu membuat orang-orang dari kuil dan juga kerajaan Qian mereka juga mulai percaya kalau ini semua diberkahi oleh dewa. Apalagi saat ini Putri Aluna tiba-tiba aja dia keluar dan dia juga mengatakan kalau dia ada di pihak dari Shenlang. Dan dia juga mengatakan kalau botak-botak ini mereka semua adalah ajaran sesat. Apalagi ketika wabah cacar datang justru malah mereka bersembunyi di dalam kuil dan dewa murka, ucap dari Putri Aluna yang membuat Shenlang gili. Dia gak menyangka kalau Putri Aluna malah deklarasikan seperti itu. Apalagi saat ini Shenlang dia pun takut karena Putri Aluna tiba-tiba aja maju ke garis depan dan mulai menghancurkan segalanya yang bisa dia hancurkan. Di sini Shenlang dia pun takut kalau petir menyambar kena datu Putri Aluna, pikir dari Shenlang. Tapi apa yang dilakukan oleh Putri Aluna membuat orang-orang dari kerajaan Qian mereka mulai bersatu dan mulai menyerang botak-botak ini, yang tentunya hal itu membuat Master Quill dia pun shock, bingung dengan apa yang harus dia lakukan karena saat inilah malah justru dia yang ditekan oleh dua belah pihak. Dan itu membuat Master Quill dia pun melompat ke udara dan dia langsung memotong pilar yang ada di atas Quill. Dan dia pun langsung turun ke bawah sana dan dia akan langsung menghadapi Shenlang. Tapi ketika dia telah masuk ke dalam Quill, dia memang telah ditunggu oleh Shenlang. Lama kita tidak berjumpa orang tua, ucap dari Shenlang. Tapi tentunya untuk orang tua ini gak peduli dengan itu semua dan dia bersiap untuk segera menghukum Shenlang. Tapi ketika dia akan melakukannya tiba-tiba aja dia pun merasakan hawa dingin yang luar biasa. Apa itu? Kaget. Oke, lanjut. Namun di sini untuk Master Quill, dia pun cukup terkejut ketika dia merasakan hawa dingin dan ketika dia memutar badan ternyata itu adalah Putri Dewi Xuein. Dan ketika dia tahu itu semua adalah Putri Xuein yang memang udah sakit-sakitan, membuat dirinya tanpa pikir panjang mencoba untuk dapat menyerangnya. Namun di sini dengan pedang dingin yang dimiliki oleh Nona Xuein, di sini dalam satu gerakan aja semua akan berakhir dengan cepat.
Tapi untuk si orang tua ini dia pun tidak merasakan apapun dan dia merasa kalau semua baik-baik saja. Tapi tiba-tiba aja dia merasakan dingin yang sangat amat luar biasa di seluruh tubuhnya. Karena ternyata Nona Ashwin dia memotong dan memutuskan sumber aliran yang ada di dalam jantung dari lawannya, hingga membuat lawannya kini nggak bisa bergerak. Dan untuk Shilang, dia akan menyelesaikan dan akan mengambil langkah terakhir dan dia melepaskan jarum-jarum miliknya yang membuat orang tua itu dia pun tumbang. Dan di sini Shilang dia pun meminta kepada Nona Hopeng untuk segera mengambil bagian atasnya aja, karena setelah itu semua Shilang dia pun membawa bagian atasnya dan juga mendeklarasikan kepada mereka semua kalau pimpinan kuil Master Kuil dia telah dihukum oleh dewa, yang membuat kini botak-botak yang lainnya mereka semua pun langsung kicap ketika mereka melihat kalau ternyata pimpinan mereka telah dikalahkan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shilang. Tadi ada barang jatuh, gua kaget. Sengaja nggak gua cut biar lebih natural. Waduh. Nah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye. Thank you.